Oke, shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama sesi yang ke-13 dalam rangkaian pelajaran bagaimana membaca dan memahami atau menafsirkan Alkitab secara sepatutnya. Dan pada sesi yang ke-13 ini saya akan mengajak Anda untuk belajar bagaimana kita membaca dan menafsirkan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus khususnya. Inilah tema kita hari ini, yaitu Stories that Change the World, the Parable of Jesus. Kisah-kisah yang telah mengubah dunia. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang begitu terkenal, ya, beberapa di antaranya bahkan diangkat dan dikontemporerkan di dalam film-film, baik film-film barat maupun film-film Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, sutradara terkenal Indonesia, almarhum Teguh Karya, pernah memfilmkan sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam karyanya yang cukup menarik sekali, cukup mendapat pujian. Sebuah karya yang berjudul Pulang. Ketika saya masih SMP kalau tidak salah, hal tersebut saya saksikan. Jadi generasi-generasi milenial tentu tidak kenal film-film tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang akan menjadi topik bahasan kita pada malam ini. Stories that change the world. Kisah-kisah yang mengubah dunia. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita belajar bersama-sama bagaimana cara membaca dan menafsirkan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, kita perlu memahami karakteristik dari perumpamaan itu sendiri. Perumpamaan adalah cerita-cerita yang dipakai dengan maksud untuk menjelaskan suatu ajaran moral atau kebenaran rohani. Jadi perumpamaan itu adalah sebuah cerita. Dan perlu Anda pahami bahwa Yesus adalah the great storyteller, pencerita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus sebagaimana para rabi adalah guru-guru agama yang hidup di masa lalu di Israel. Ketika mereka mengajar sesuatu, cara mereka mengajar berbeda dengan kebanyakan dari guru-guru masa kini. Guru-guru masa kini itu mewarisi cara-cara mengajar ala Yunani, di mana pengajaran-pengajarannya lebih cenderung filosofis dan abstrak. Sementara pengajaran-pengajaran Yesus dan rabi-rabi Yahudi pada zaman dulu itu lebih hidup, lebih konkret, karena dibungkus di dalam cerita-cerita. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu Anda pahami bahwa di masa yang lalu hanya sedikit orang yang bisa membaca. Atau dengan kata lain bahwa sebagian besar dari masyarakat itu buta huruf. Demikian pula dengan buku. Buku adalah barang langka. Tidak seperti sekarang ini. Nah, itulah sebabnya cerita sebagai suatu metode pembelajaran adalah sesuatu yang cukup efektif untuk mendaratkan pesan-pesan kepada masyarakat yang dalam tanda kutip tidak bisa membaca, di dalam masyarakat yang tidak pegang buku. Amat mudah untuk, lebih mudah bagi masyarakat seperti itu untuk menyimpan sebuah cerita di memorinya ketimbang menyimpan sebuah gagasan abstrak yang ada di dalam memorinya. Yesus adalah pencerita agung, pencerita besar, pencerita luar biasa. Itulah sebabnya kita lihat sepertiga dari pengajaran-pengajarannya, atau sebenarnya sepertiga lebih, kurang lebih 35% dari pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu disampaikan di dalam bentuk cerita atau perumpamaan-perumpamaan.
Namun kalau kita berbicara mengenai perumpamaan itu ternyata tidak dijumpai di dalam Perjanjian Baru saja. Perumpamaan juga bisa kita jumpai di dalam Perjanjian Lama, misalkan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-7, nanti Anda boleh baca, di mana Israel dilambangkan seperti kebun anggur yang tidak menghasilkan anggur yang manis, tetapi menghasilkan anggur yang masam. Dan itulah kemudian ya kebun itu ya nggak perlu lagi untuk diperhatikan oleh Tuhan. Nah itulah. Nah, kira-kira seperti itulah. Nanti Anda bisa baca keseluruhannya di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Dan kalau kita berbicara mengenai perumpamaan-perumpamaan, ya, sebagian besar dari perumpamaan-perumpamaan dari Tuhan Yesus itu dijumpai di dalam 3 Injil pertama, yang dikenal dengan nama Injil Sinoptik, yakni Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Di dalam 3 Injil inilah perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus itu ditemukan. Jadi di dalam PowerPoint ini saya cantumkan keseluruhan dari perumpamaan-perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang muncul di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas. Ada perumpamaan-perumpamaan yang muncul hanya di Matius dan Lukas saja. Contohnya perumpamaan-perumpamaan yang terkait dengan apa ini ya? Dengan selumbar ya, selumbar dan balok. Itu terkait dengan hal menghakimi. Nah, kemudian itu hanya muncul di dalam Matius dan di dalam Lukas. Nah, sementara perumpamaan tentang penabur, the sower ini, muncul di dalam Matius, muncul di dalam Markus, muncul di dalam Lukas. Sementara perumpamaan the good Samaritan atau orang Samaria yang baik hati itu hanya muncul di Injil Lukas. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh itu hanya muncul di Injil Lukas. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah itu juga hanya muncul di Injil Lukas. Dan juga ada perumpamaan yang hanya muncul di Injil Matius. Contohnya perumpamaan itu the witch itu maksudnya lalang di antara gandum, the witch among the wheat. Jadi lalang di antara gandum itu hanya muncul di dalam Injil Matius, tetapi tidak muncul di dalam Injil Markus ataupun di dalam Injil Lukas. Perumpamaan tentang ragi, the leaven, itu hanya muncul di Matius dan Lukas. Pertama, kemudian perumpamaan tentang hidden treasure, harta yang tersembunyi, itu hanya muncul di dalam Injil Matius. Dan banyak yang lain lagi yang tidak perlu untuk saya jelaskan satu demi satu. Tapi intinya, perumpamaan-perumpamaan dari Tuhan Yesus itu muncul di dalam Injil-Injil Sinoptik atau di dalam Injil Markus, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai perumpamaan, sumber dari perumpamaan itu adalah kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan bisa dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sesuatu yang nggak ada di dunia, berasal dari kehidupan sehari-hari. Tapi kalau perumpamaan itu adalah sumbernya itu kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Nah, biasanya perumpamaan-perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu punya struktur semacam ini. Punya semacam ya urutan lah. Urutan tersebut yang pertama adalah sebab atau latar belakang diberinya perumpamaan tersebut. Jadi memang seperti yang kita lihat di dalam bagian akhir ini, tidak semua perumpamaan memiliki 3 struktur yang lengkap ini. Jadi yang pertama, struktur dari perumpamaan itu adalah sebab atau latar belakang diberinya perumpamaan itu. Sesudah sebab atau latar belakang, baru kemudian ada isi. Nah, sesudah isi, biasanya kemudian ada penjelasan. Apa makna di balik perumpamaan tersebut?
Ini yang disebut dengan struktur lengkap. Ada sebab atau latar belakang, ada isi, ada penjelasan. Namun tidak semua perumpamaan memiliki unsur lengkap seperti ini. Kadang-kadang hanya ada dua. Kadang-kadang sebab atau latar belakangnya mungkin kurang jelas. Kadang-kadang pengajaran atau penjelasannya tidak ada. Jadi tidak semua perumpamaan itu memiliki lengkap tiga unsur ini. Nah, lalu apa fungsi daripada perumpamaan? Perumpamaan itu berfungsi sebagai sarana untuk membangkitkan tanggapan dari pihak pendengar. Jadi saudara-saudara sekalian, contohnya perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, perumpamaan tersebut kan sebenarnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan dari orang-orang Farisi yang bertanya, siapakah sesungguhnya sesamaku manusia itu? Maksudnya, siapa yang harus kukasihi? Dan Yesus mengatakan, yang harus dikasihi itu, ya, everyone, semua orang, termasuk musuhmu. Dan hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan cara bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yang diceritakan di dalam cerita itu dirampok habis-habisan. Dan orang itu adalah orang Yahudi. Dan sebenarnya ada orang-orang yang seharusnya bisa menolong dia. Siapa? Ya, imam dan orang Lewi. Tetapi mereka lewat begitu saja, tidak menolong mereka. Justru orang Samaria yang kemudian menolong dan merawat orang Yahudi ini. Padahal kalau Anda hidup di abad pertama, di antara orang Samaria dan orang Yahudi itu ada perseteruan yang luar biasa. Ada permusuhan yang luar biasa. Namun Yesus menggunakan konteks budaya pada waktu itu untuk menyeberangkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Suatu kebenaran yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan siapakah sesungguhnya sesamaku manusia. Sesamaku manusia adalah ya everyone, including your enemy. Setiap orang, termasuk musuhmu. Nah ini kan mau nggak mau ya diharapkan ya membangkitkan tanggapan. Mungkin kalau kita jadi orang Yahudi pada waktu itu jadi shock waktu mendengar cerita itu. Bagaimana mungkin musuh bebuyutan mereka justru menjadi penolong mereka. Nah, jadi perumpamaan berfungsi sebagai sarana untuk membangkitkan tanggapan dari pihak pendengar. Nah, dan perumpamaan itu seperti yang telah kita pahami bersama-sama adalah sebuah cerita. Dan cerita tersebut adalah cerita yang sifatnya fiksi. Cerita rekaan. Siapa yang membuat? Ya bisa jadi Yesus sendiri yang membuat cerita itu. Itu bukan sebuah kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, ada orang Samaria menolong orang Yahudi. Itu bukan sebuah kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Yang benar-benar terjadi adalah ya mereka bermusuhan secara luar biasa. Jadi jangan mengharapkan perumpamaan itu menggambarkan sebuah kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, contohnya kalau kita lihat di dalam kisah tentang domba yang hilang. Nah, kan ada satu domba yang hilang, 99 oke. Nah, mungkin di benak kita kemudian kadang-kadang timbul pertanyaan. Nah, kalau yang gembala itu mencari yang satu, yang jaga yang 99 itu siapa? Nah, ya, sekali lagi kita harus memahami bahwa ini adalah kisah rekaan. Bukan sebuah kisah sejarah. Kisah rekaan yang direkayasa sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Tapi itu bukan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, ini yang perlu untuk saudara pahami. Nah, jadi perumpamaan itu adalah sebuah kisah rekaan. Contoh yang lain lagi di dalam kisah anak yang hilang. Ayahnya melihat anaknya dari jauh. Kemudian mungkin di dalam benak kita,
muncul pertanyaan, bagaimana tahu kalau orang yang datang dari jauh itu anaknya? Masa kelihatan jelas? Nah, tapi sekali lagi, kita harus memahami perumpamaan itu adalah sebuah kisah rekaan, sebuah karya fiksi, bukan sebuah kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Beda kaitannya dengan katakanlah, kalau kita membaca di dalam kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama contohnya. Kisah tentang Daud membantai Goliat. Nah, itu semua adalah kisah historis, sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, bukan sebuah kisah rekaan. Kita bisa melihat dan membaca kisah dari Esther yang menjadi ratu. Itu adalah sebuah kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Yang memiliki perbedaan dengan perumpamaan yang merupakan sebuah kisah fiksi. Oke? Nah, sekarang bagaimana menafsirkan perumpamaan? Nah, di masa silam, perumpamaan itu kerap ditafsir secara alegoris. Tanpa kendali lagi. Alegoris maksudnya adalah suatu usaha untuk memahami sebuah teks dengan cara mencari makna tersembunyi yang ada di balik teks yang kelihatan. Itu yang disebut dengan alegoris. Jadi mencoba untuk menggali sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak kelihatan di balik sesuatu yang kelihatan. Oke, untuk membuat Anda lebih jelas, maka saya tampilkan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yaitu tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana seorang yang bernama Origen. Origen adalah seorang rohaniwan, seorang tokoh dari gereja awal, seorang yang sangat terkenal, pintar, dan juga orang yang betul-betul cinta Tuhan luar biasa. Jadi Origen ketika membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dia menerapkan model penafsiran alegoris. Ketika dia membaca Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dia memahami perumpamaan tersebut dengan garis pemikiran seperti ini. Yang pertama, orang Yahudi yang jatuh ke tangan penyamun, yang dipukuli habis-habisan, menurut Origen itu adalah gambaran dari Adam, manusia pertama. Nah, kan dikatakan bahwa orang Yahudi itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita lihat secara geografis, Yerusalem memang letaknya di atas bukit. Yeriko itu adalah sebuah tempat yang letaknya itu di bawah permukaan laut. Nah, makanya panasnya luar biasa di Yeriko. Karena memang letaknya di bawah permukaan laut. Nah, kalau di Pulau Jawa sepertinya tidak ada ya tempat-tempat atau kota-kota yang letaknya di bawah permukaan laut. Semuanya ada di atas permukaan laut. Nah, Yerusalem menurut Origen itu melambangkan atau mewakili surga. Nah, letaknya di atas. Sementara Yeriko yang di bawah itu melambangkan dunia. Nah, penyamun-penyamun yang merampok orang Yahudi habis-habisan, yang memukuli orang Yahudi itu habis-habisan, itu adalah lambang dari iblis dan antek-anteknya. Nah, ketika orang Yahudi itu terkapar, tidak berdaya, ini di kemudian hari ada yang memahami, contohnya Agustinus, memahami seseorang yang dalam kondisi mati secara rohani. Jadi imam yang lagi jalan tidak memberikan pertolongan itu melambangkan hukum Taurat. Sedangkan orang Lewi itu melambangkan para nabi. Hukum Taurat dan para nabi itu tidak bisa menyelamatkan manusia yang mati secara rohani, Adam yang mati secara rohani.
Nah, sementara orang Samaria yang PKD itu melambangkan Yesus. Hanya Yesus yang bersedia dan sanggup menolong. Keledai itu melambangkan tubuh Kristus yang menanggung Adam yang jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam kisah itu kan, orang yang dipukuli, yang terluka itu dibawa ke penginapan. Penginapan menurut Origen ini adalah lambang dari gereja. Dikatakan bahwa orang Samaria itu menitipkan 2 dinar kepada pengurus penginapan. Nah, 2 dinar ini melambangkan Allah Bapa dan Allah Putra. Nah, kemudian ada janji dari orang Samaria untuk kembali. Nah, menurut Origen, janji dari seorang Samaria untuk kembali itu adalah janji dari kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kalau saudara lihat, nah di bagian-bagian yang jelas bagi Origen itu menyembunyikan sebuah kebenaran. Nah, itulah sebabnya dia mencoba untuk menggali kebenaran-kebenaran yang kelihatannya tersembunyi. Dan kemudian dia paparkan dengan cara seperti ini. Nah, model cara baca seperti ini, model pemahaman semacam ini, inilah yang disebut dengan nama cara menafsirkan perumpamaan-perumpamaan secara alegoris. Contoh yang lain lagi. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 pernah ditafsirkan seperti berikut ini. Bapa itu melambangkan Allah Bapa yang Maha Kasih. Anak bungsu itu melambangkan orang yang berdosa, orang yang bertobat dan jadi anak Tuhan, orang Kristen. Nah, itulah. Anak sulung itu melambangkan orang berdosa yang mengeraskan hati dan merasa benar sendiri. Nah, cincin itu melambangkan baptisan Kristen. Pesta perjamuan itu melambangkan perjamuan kudus. Jubah, jadi anak tersebut dikenakan jubah, itu melambangkan keabadian. Nah, sepatu itu melambangkan persiapan-persiapan yang diberikan Allah untuk perjalanan ke surga. Jadi saudara lihat, di dalam model seperti ini, detail-detail dari cerita itu mengandung makna tersembunyi. Nah, model-model untuk menggali makna tersembunyi yang ada di balik detail-detail cerita ini, makna-makna yang tersembunyi atau makna-makna rohani yang ada di dalam cerita-cerita ini, inilah yang disebut dengan nama model penafsiran alegoris. Pendekatan alegoris yang tidak terkontrol semacam ini tentu bukan cara yang tepat di dalam menafsirkan perumpamaan. Dan fakta menunjukkan bahwa jarang sekali terdapat persamaan di antara beberapa hasil tafsiran alegoris dari perumpamaan yang sama. Jadi fakta di lapangan, fakta di dalam lintasan sejarah menunjukkan orang yang satu itu memiliki perbedaan tafsir alegoris daripada orang yang lain. Jadi nggak ada yang seragam, beda-beda. A mengatakan begini, B mengatakan begitu, C mengatakan yang lain lagi, D mengatakan yang lain lagi. Nah, itu pendekatan alegoris yang tidak terkontrol. Lagi pula, yang berikutnya, unsur-unsur yang dianggap terwakili dalam perumpamaan itu seringkali bersifat anakronistik. Anakronistik itu maksudnya memproyeksikan keadaan masa kini ke masa lalu. Memproyeksikan keadaan masa kini ke masa yang lalu, yang tentu saja akan membuat sebuah kesimpulan yang keliru. Contoh, cara baca yang anakronistik. Ini kita lihat di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita menafsirkan cincin sebagai baptisan, ya itu ya. Baptisan dan kemudian pesta sebagai perjamuan kudus. Pada zaman Yesus, baptisan dan perjamuan kudus itu dalam tanda kutip belum ada atau belum ada dalam pengertian belum dilembagakan.
Jadi ketika Yesus menceritakan perumpamaan tersebut, yang namanya baptisan, perjamuan kudus itu belum dilembagakan. Jadi kalau kita menafsirkan kisah anak yang hilang dan mengatakan cincin adalah baptisan, dan kemudian pesta perjamuan adalah perjamuan kudus, nah, kita memasukkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sana. Nah, itu sama saja dengan mengatakan begini, oh kalau kita kemudian membaca kitab Negara Kertagama yang menceritakan situasi, kondisi dari kerajaan Hindu-Buddha Majapahit di abad 13. Dan kemudian kita membaca, oh ada pendeta-pendeta yang melayani di kerajaan Majapahit. Jadi kalau kemudian kita mengatakan, loh lihat, pada abad ke-13 itu sudah ada orang-orang Kristen loh. Kenapa? Ya karena di sana kita membaca kata pendeta. Ada kata pendeta. Nah, ini yang disebut dengan anakronistik. Anakronistik yaitu memasukkan pemahaman pendeta saat ini ke sesuatu kondisi atau keadaan yang berbeda, ke situasi keadaan yang memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kata pendeta itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pada zaman Majapahit sudah ada pendeta-pendeta yang melayani di kerajaan, katakanlah Raja yang Muruk, nah itu adalah sesuatu yang keliru. Hal yang sama dilakukan oleh penafsir-penafsir alegoris ketika mereka mengatakan bahwa cincin melambangkan baptisan, pesta melambangkan perjamuan kudus. Pesta dan perjamuan kudus sudah pasti belum dilembagakan di sana. Nah, jadi ingat di dalam pelajaran sebelumnya, sebuah teks tidak mungkin mengandung arti yang tidak dimengerti oleh penulis dan pembaca. Jadi katakanlah yang membaca, katakanlah kitab di Injil Lukas, Injil Matius, itu mungkin belum memahami baptisan, belum memahami perjamuan kudus sebagai sesuatu yang dilembagakan. Nah, jadi sekali lagi penafsiran model alegoris ini sangat risky, sangat beresiko. Lalu pertanyaannya lah, kalau penafsiran alegoris itu katakanlah harus dihindari atau sebaiknya dihindari, bagaimana cara kita menafsirkan dan mengajarkan akan mengkhotbahkan perumpamaan? Nah, di sini saya akan memberikan kepada Anda beberapa guideline. Yang pertama, baca dengan teliti. Kemudian pelajari struktur dari perumpamaan. Jadi, apa yang telah kita pelajari dari semenjak pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-12, itu jangan ditinggalkan begitu saja. Jadi, dalam rangkaian pelajaran 12 sesi ini, kita terus-menerus didorong untuk membaca dengan teliti. Baca dengan teliti. Ya, dengan pembacaan yang teliti, kita mengerti struktur dari perumpamaan. Kita mengerti karakter-karakter utamanya siapa. Kita mengerti pengembangan cerita. Kita mengerti frase atau kata-kata yang diulang-ulang. Nah, itu semuanya bisa memberikan informasi yang penting kepada kita. Jadi, baca baik-baik. Dari pembacaan yang baik, dari pembacaan yang teliti, nah kita bisa menemukan karakter utamanya siapa. Ceritanya berkembang seperti apa. Frase-frase yang diulang itu apa saja. Nah, sesudah kita baca dengan teliti, coba kita temukan latar belakang histori dan budaya dari detail-detail perumpamaan tersebut untuk lebih menangkap greget dari pesan yang muncul dari perumpamaan tersebut. Contoh tadi, kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau kita tidak ngerti kondisi atau latar belakang sejarah, persengketaan, permusuhan orang Yahudi dan orang Samaria, ya ceritanya orang Samaria yang baik hati itu kurang begitu nendang. Tapi kalau kita ngerti bahwa di antara orang Samaria dan orang Yahudi itu ada perseteruan,
ada permusuhan yang bukan hanya permusuhan yang biasa, tapi permusuhan yang betul-betul hebat. Sampai-sampai orang Yahudi itu nggak mau menginjak tanah Samaria karena dianggap najis. Orang Samaria pun juga nggak mau istilahnya bergaul dengan orang Yahudi. Bahkan kalau orang Yahudi katakanlah sanggup untuk membangun bait Allah, orang Samaria juga membangun bait Allah mereka sendiri di Gunung Gerizim. Nah, di Kosovo lihat ini ada rivalry, ada persaingan, ada permusuhan, ada persengketaan yang berurat akar semenjak masa pasca pembuangan. Jadi kalau kita bisa mengerti latar belakang sejarahnya, kita bisa lebih menghayati, kita lebih bisa menangkap greget dari perumpamaan tersebut. Nah, ya. Nah, yang berikutnya, ketika Anda menganalisa perumpamaan dari sudut pandang karakter atau tokoh utamanya, jadi kalau kita membaca perumpamaan itu kan nanti kita akan ketemu karakter atau tokoh utama, maka Anda akan menjumpai beberapa jenis perumpamaan. Jadi di Alkitab, khususnya di dalam Injil-Injil, perumpamaan itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3. Jadi ada yang pertama disebut dengan triadik, yaitu. Jadi kalau kita pelajari perumpamaan di dalam Injil 2/3 atau 66% itu punya struktur triadik. Triadik itu artinya di dalamnya terdapat 3 karakter utama, terdapat 3 tokoh utama. Nah, di dalam kebanyakan model triadik atau 3 tokoh utama itu, salah satu karakternya adalah punya figur sebagai pemimpin. Apa sih figur pemimpin itu? Ya figur sebagai raja, figur sebagai penguasa atau tuan, figur sebagai ayah, figur sebagai gembala. Jadi salah satu punya figur pemimpin dan dua lainnya itu adalah subordinat atau bawahan. Nah, bawahan ini pun nanti bisa dibedakan. Ada bawahan yang punya sifat yang saling bertentangan. Contoh, ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijak. Anak sulung versus anak bungsu. Nah, itu tokoh-tokohnya berada dalam posisi yang saling berlawanan. Nah, itu model yang pertama, triadik, jadi ada pemimpin, dan kemudian ada subordinat, ada bawahan. Nah, bawahan ini ada yang punya karakter yang saling berlawanan. Bijak, bodoh, sulung, bungsu. Atau model yang kedua adalah triadik atau 3 tokoh, di mana ada 1 pemimpin, 2 bawahan, atau 2 subordinat, tapi subordinat ini tidak berlawanan seperti yang saya jelaskan terdahulu. Ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah subordinat inti yang sifatnya vokal dan subordinat pelengkap atau very-very. Contohnya domba yang tersesat dan domba yang tidak tersesat. Itu tidak menunjukkan karakter yang berlawanan, tidak. Tapi ada yang inti. Domba yang tidak tersesat, 1, itu yang menjadi inti. Jadi vokalnya. Yang menjadi subjek dari pencariannya. Yang menjadi fokus perhatian. Makanya disebut dengan inti. Fokusnya ada di mana? Fokusnya ada di 1 domba. Yang 99 itu hanya sekedar pelengkap atau very-very. Beda dengan anak sulung dan anak bungsu tadi yang punya karakter yang berbeda. 1 begitu taat, 1 begitu kurang ajar. Yang bijak, yang 1 begitu bijak, yang 1 begitu ceroboh. Kontras. Nah, dan dua-duanya ditampilkan dalam cara yang hampir seimbang. Tapi lain dengan katakanlah domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang 1 menjadi inti atau fokus perhatian. Sementara yang 99 itu tidak menjadi fokus perhatian. Nah, jadi pada dasarnya strukturnya ini ada seperti ini. Ada pemimpin, ada good subordinate, ada wicked subordinate. Ada subordinate yang baik, ada subordinate yang buruk.
Atau ada bawahan yang baik, ada bawahan yang buruk. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Anak sulung, anak bungsu. Master atau pemimpin yang sifatnya vokal, subordinat, dan peripheral subordinat. Bawahan yang menjadi inti cerita, bawahan yang menjadi pelengkap cerita. Contohnya di dalam kisah domba yang hilang. Dari satu domba yang hilang menjadi vokal, menjadi fokus perhatian. Sedangkan 99 hanya sekedar pelengkap saja. Oke? Namun dalam model triadik ini ada juga yang tidak memiliki figur pemimpin. Jadi model yang ketiga dari triadik ini tidak ada yang namanya master. Tidak ada yang memiliki figur pemimpin. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di sini ada 3 kelompok karakter. Laki-laki yang dirampok, pasangan rohaniwan yang mengabaikan, dan ada 3 orang Samaria. Dan yang ketiga adalah orang Samaria yang baik hati. Jadi laki-laki yang dirampok, rohaniwan, Samaria, ini tidak ada satupun yang menempati posisi sebagai master atau sebagai pemimpin. Semuanya ya tidak setara. Ini model triadik yang ketiga. Jadi tidak ada master, tidak ada subordinat. Yang ada hanyalah ya tidak memiliki figur pemimpin. Nah, ini model triadik. Nah, sepertiga yang lain dari perumpamaan yang ada, jadi kalau 2/3 itu triadik 3 tokoh, sepertiga yang lainnya itu campuran di antara diadik. Diadik itu adalah satu tokoh dan monadik. Monadik itu hanya punya satu tokoh. Jadi kita akan bahas lebih dulu yang diadik. Diadik adalah perumpamaan yang punya 2 tokoh. Contohnya yang pertama, sebelum kita bahas mengenai contoh, saya akan jelaskan. Jadi ada 2 macam diadik, yaitu diadik tanpa pemimpin dan diadik dengan 1 pemimpin dan 1 bawahan. Nah, yang tanpa pemimpin contohnya pembangun rumah yang bijak dan pembangun rumah yang bodoh. Nah, itu kan 2 tokoh. Tidak ada yang jadi pemimpin, setara. Tetapi di dalam kisah tentang hamba yang tidak mendatangkan keuntungan, di situ ada 1 figur, yaitu tuan dan hamba. Tuannya jadi pemimpin, hambanya jadi subordinat atau bawahan. Nah, jadi diadik semacam ini, atau perumpamaan dengan 2 tokoh ini, nah, itu bisa mengambil model tanpa pemimpin dan model dengan pemimpin. Oke? Nah, seperti yang saya katakan tadi, sepertiga dari perumpamaan tadi dibagi di antara diadik dan monadik. Yang 2/3 kan triadik. Triadik artinya punya 3 tokoh. Itu 2/3 dari perumpamaan Yesus itu tokohnya 3. Tokoh utamanya 3. Lah sementara sepertiganya itu gabungan di antara monadik, hanya punya 1 tokoh utama, dan diadik punya 2 tokoh utama. Monadik itu hanya memiliki 1 karakter kunci. Contohnya perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ragi. Itu kan cuma 1. Ya biji sesawi, ya ragi. Perumpamaan tentang orang yang mendirikan menara. Cuma orang yang mendirikan menara cuma dia saja. Raja yang pergi berperang, ya dia saja. Perumpamaan tentang harta yang terpendam, ya dia saja. Mutiara yang mahal harganya, ya dia saja. Jadi cuma 1 tokoh utamanya. Karena 1 disebut dengan nama monadik. Dari kata mono. Mono artinya tunggal. Nah, ketika Anda sudah bisa mengidentifikasi struktur dari perumpamaan tersebut, atau model dari perumpamaan tersebut, triadik atau diadik atau monadik, ya poin-poin dari khotbah, poin-poin dari pengajaran yang Anda dapatkan itu diambil dari telaah atau proses menyoroti tiap karakter utama yang ada. Contoh penerapannya. Contohnya gimana sih Pak?
Kita lihat perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11-32. Nah, ini adalah perumpamaan triadik. Triadik di mana satu menjadi pemimpin. Pemimpinnya siapa? Ya bapaknya. Bawahnya siapa? Ya bawahnya di sini anak sulung dan anak bungsu. Jadi 3. Nah, dari 3 inilah yang akan yang perlu kita soroti dan nantinya akan jadi poin utama dari pengajaran atau khotbah kita. Oke. Jadi kita soroti Bapak tersebut. Kalau kita soroti akan membawa kita pada sebuah kesimpulan, yaitu sikap dan tindakan Bapa itu menggambarkan kasih karunia dan pengampunan Allah yang berlimpah-limpah kepada manusia yang berdosa. Kalau kita telah lebih jauh, lebih lanjut, itu kan cerita tentang Bapa yang begitu baik, disakiti hatinya sedemikian rupa. Kalau saudara ngerti budaya ya Timur Tengah, kalau ada seorang anak minta warisan padahal bapaknya itu masih hidup, itu sama saja dengan mengatakan, Papa, kenapa kamu nggak mati sekarang aja? Itu adalah suatu tindakan yang sangat-sangat kurang ajar sekali. Walaupun berhadapan dengan anak durhaka yang banyak dosa, ketika anak durhaka yang banyak dosa itu datang, kita lihat Bapak tersebut menyambut dengan penuh sukacita. Nah, ini adalah gambaran dari kasih, anugerah, pengampunan Allah yang berlimpah-limpah kepada manusia yang berdosa. Nah, tokoh pertama dari Bapak itu kita bisa menarik pelajaran seperti ini. Dan kemudian dari anak sulung itu menggambarkan betapa kaum yang seharusnya lebih dekat dengan keselamatan dan kelimpahan hidup itu rentan dengan kehilangan keselamatan dan kelimpahan hidup. Kita lihat anak sulung itu setiap hari berada di rumah dari bapaknya, dekat dengan bapaknya, namun justru nggak mengerti hati dari bapaknya, nggak mengerti kehidupan seharusnya yang dia alami. Ya, jadi kalau pada zaman Yesus itu melambangkan orang-orang Yahudi itu sendiri, yang sebenarnya begitu dekat dengan keselamatan, begitu dekat dengan kelimpahan hidup, namun justru terhilang. Justru orang kafir, orang bukan Yahudi, yang justru yang mendapatkan, itu tadi, keselamatan. Nah, anak sulung ini menggambarkan betapa kaum yang seharusnya begitu dekat dengan keselamatan dan kelimpahan hidup, itu bisa rentan kehilangan keselamatan dan kelimpahan hidup. Ini kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita bisa terapkan, katakanlah, anak dari seorang gembala sidang, anak dari seorang pendeta yang setiap hari dekat dengan warta kebenaran, namun justru terhilang. Itu kalau kita terapkan. Yang justru dekat sekali dengan kebenaran, dekat dengan Alkitab, dekat dengan berita firman Tuhan, dekat dengan nyanyian-nyanyian rohani. Seharusnya dia dapat keselamatan itu, seharusnya dapat menikmati kelimpahan hidup secara rohani, kok justru malah hilang. Gambaran dari anak sulung. Nah, anak bungsu menggambarkan mereka yang memiliki kemungkinan terkecil untuk selamat. Nah, telah mendapatkan keselamatan ketika mereka membuka hati dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Kalau pada zaman Yesus menggambarkan orang-orang bukan Yahudi, yang sebenarnya punya kans kecil untuk diselamatkan, tapi mereka mau buka hati. Karena mereka mau buka hati, mereka mau bertobat, dan mereka diselamatkan. Jadi, cara kita membaca perumpamaan itu difokuskan pada tokoh-tokoh utamanya. Gitu loh. Bapaknya, anak sulungnya, anak bungsunya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, perumpamaan tentang dua pembangun rumah. Ini model diadik. Kalau yang pertama tadi kan triadik. Ada bapak, anak sulung, anak bungsu.
Nah, yang kedua ini adalah dua pembangun rumah yang bijaksana dan yang bodoh. Matius 7 ayat 24-29. Nah, tokoh utamanya ya dua orang ini, pembangun rumah yang bodoh, dan tokoh yang satunya lagi pembangun rumah yang bijaksana. Pembangun rumah yang bodoh digambarkan mendirikan rumah di atas pasir. Pembangun rumah yang bijaksana digambarkan mendirikan rumah di atas batu karang. Nah, fokuskan pada dua tokoh ini. Dan kita lihat di dalam bagian akhir dari Matius, pasal yang ke-7, Yesus langsung memberikan makna. Siapa pembangun rumah yang bodoh itu? Siapa pembangun rumah yang bijaksana itu? Pembangun rumah yang bijaksana itu adalah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya, menghidupinya, menghayatinya. Nah, itulah yang disebut dengan pembangun rumah yang bijaksana. Nah, sementara pembangun rumah yang bodoh adalah mereka yang mendengarkan firman namun tidak menghidupinya, tidak melakukannya. Nah, itu penjelasan Yesus sendiri. Kita tidak bisa memberikan penjelasan yang lain. Karena Yesus sendiri langsung memberikan penjelasan. Nah, ketika Anda berkhotbah ya tinggal mengembangkan ini aja. Pembangun rumah yang bodoh dan pembangun rumah yang bijaksana. Nah, itu saudara-saudara sekalian, sebuah penjelasan singkat bagaimana membaca dan menafsirkan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Injil. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.